pasar beli soto babat, paling enak dimakan hangat-hangat. Kalau kalian ngaku umat Nabi Muhammad, coba jawab salam saya dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga saya masih diberi kesempatan untuk menyampaikan pidato yang bertema tentang Isra Mi'raj. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan pidato kali ini, marilah kita bersama-sama merenung salah satu peristiwa paling agung dalam sejarah Islam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa ini bukan hanya perjalanan luar biasa Nabi Muhammad SAW, tetapi juga mengandung pelajaran dan akhlak yang sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Isra Mi'raj terdiri dari dua kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa di Palestina naik ke langit ketujuh hingga Sidratul Muntaha untuk menerima perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini terjadi dalam satu malam dengan kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir, yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dan tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surah Al-Isra ayat 1. Ayat ini menegaskan bahwa Isra Mi'raj adalah peristiwa nyata atas kekuasaan Allah, bukan mimpi dan bukan hayalan. Hadirin yang berbahagia, Isra Mi'raj terjadi pada masa yang sangat berat bagi Nabi Muhammad SAW yang dikenal sebagai Amul Husni atau tahun kesedihan. Pada tahun itu, Nabi kehilangan dua orang yang paling beliau cintai, yaitu Khadijah radhiyallahu anhu, istri yang selalu mendukung dakwah beliau, dan Abu Thalib, paman yang melindungi beliau dari gangguan kaum Quraisy. Selain itu, Nabi juga mendapatkan penolakan keras saat berdakwah di Taif. Maka Isra Mi'raj menjadi penghibur langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus penguat hati Rasulullah SAW untuk melanjutkan perjuangan dakwahnya. Pelajaran paling utama dari peristiwa Isra Mi'raj adalah diwajibkannya sholat 5 waktu. Yang awalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan sholat sebanyak 50 waktu dalam sehari semalam. Namun setelah Nabi Muhammad SAW memohon keringanan, Allah menetapkan menjadi 5 waktu dengan pahala tetap seperti 50 waktu. Hal ini menunjukkan betapa istimewanya sholat dalam Islam. Sholat adalah satu-satunya ibadah yang perintahnya diterima langsung oleh Nabi di langit, bukan melalui perantara Jibril. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah
Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka, sholat bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi kebutuhan rohani yang menjaga kita dari perbuatan dosa. Hadirin yang berbahagia, mari kita jadikan peringatan Isra Mi'raj bukan hanya sekedar acara seremonial, tetapi sebagai momentum untuk memperbaiki sholat kita, memperkuat iman, dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa menjaga sholat 5 waktu dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di hari kiamat kelak. Sekian pidato tentang tema Isra Mi'raj dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati kalian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.